anak-anak, kembali kita bertemu di dalam video pembelajaran matematika. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang deret aritmatika. Pembahasan kali ini masih berkaitan dengan pola bilangan dan juga berkaitan juga dengan barisan aritmatika, seperti yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Maka, Ibu berharap dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang barisan aritmatika, kalian masih tetap bisa mengingat materi tersebut, karena pada pembahasan kali ini kita tidak bisa lepas dari barisan aritmatika yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Baik anak-anak, kita akan segera mulai pembahasan kita pada video kali ini. Selamat mengikuti dengan seksama. Anak-anak, sebelum kita masuk ke deret aritmatika, maka di sini Ibu akan mengingat kembali sedikit tentang barisan aritmatika, supaya nanti kalian bisa membedakan apa itu barisan aritmatika dan apa itu deret aritmatika. Nah, untuk kalian yang sudah mempelajari video sebelumnya, tentunya masih ingat apa yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Ya, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang selalu tetap. Nah, di sini ada istilah beda, masih ingat kan? Apa itu beda? Ya, beda di sini adalah selisih dari dua suku yang berurutan pada suatu barisan aritmatika. Jadi kalau sebuah barisan bilangan yang memiliki penjumlahan atau pengurangan dari kedua suku yang berurutan selalu tetap, maka sudah pasti bahwa barisan tersebut adalah barisan aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika apa? Nah, deret aritmatika adalah jumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Jadi di sini kalau kita bicara tentang kalau kita bicara tentang deret aritmatika, maka itu selalu berkaitan dengan yang namanya jumlahan suku. Jadi berkaitan dengan jumlah. Nah, supaya mudah memahami apa itu deret aritmatika, maka di sini Ibu memberikan contoh. Misalkan ada sebuah barisan bilangan 2, 5, 8, dan 11. Nah, di sini kalian harus seperti biasa harus kalian identifikasi terlebih dahulu jenis dari barisan ini barisan apa, begitu ya. Nah, supaya lebih mudah menentukan, seperti biasa kita cari aja selisihnya dari setiap suku. Misalkan ini dari dua suku pertama antara 2 dan 5, selisihnya berapa? Di sini dari 2 ke 5 selalu bertambah 3. Dari 5 ke 8 juga selalu bertambah 3. Ini ke sini juga bertambah 3. Bertambah 3 juga. Nah, kita lihat bahwa pertambahan dari dua suku yang berurutan selalu sama, yaitu 3. Maka bisa disimpulkan bahwa barisan ini memiliki beda yang selalu tetap, yaitu bedanya adalah 3. Kalau bedanya tetap, maka bisa disimpulkan bahwa ini adalah barisan aritmatika. Itu kan, ini yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kalau deret aritmatika itu apa? Kalau deret aritmatika, ini saya punya contoh lagi. Nah, tadi kan deret aritmatika sudah disebutkan jumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Maka kalau barisan ini berupa bilangan-bilangan, kalau deret itu adalah jumlahan. Jadi kalau ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14, inilah yang disebut sebagai deret bilangan. Nah, karena bilangan-bilangan ini membentuk barisan aritmatika, maka deret ini pun disebut sebagai deret aritmatika. Inilah yang disebut sebagai deret aritmatika. Jadi bentuknya berupa penjumlahan suku-suku yang merupakan barisan aritmatika. Gitu ya. Jadi bedanya hanya di sini bentuknya berupa barisan bilangan, kalau deret berupa jumlahan. Itu aja.
Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke rumus. Nah, masih ingat nggak rumus dari barisan aritmatika? Kalau kemarin kita mengenal istilah rumus UN sama dengan A plus N min 1B. Nah, ini adalah rumus dari suku ke N suatu barisan aritmatika. Ini harusnya sudah kalian hafalkan ya rumus ini, karena nanti akan kita pakai terus ketika kita membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika, bagaimana rumusnya? Nah, kalau deret aritmatika itu kita rumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. Nah, Sn ini sebagai simbol jumlahan dari N suku pertama suatu barisan aritmatika. Karena UN sendiri ini bisa kita masukkan A plus N min 1B, maka kalau kita uraikan lagi, rumus ini bisa juga menjadi seperti ini. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus N min 1B. Jadi kalau kamu mencari Sn, boleh memakai rumus yang pertama ini, boleh juga memakai rumus yang kedua. Ini. Nah, apa itu keterangannya? Ini di sini. Jadi, kalau UN ini atau yang ini adalah suku ke N, suatu barisan aritmatika. Sedangkan Sn-nya Sn ini adalah jumlah N suku pertama. Jadi kalau misalkan S5, gitu, artinya ya suku pertama ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, ditambah suku keempat sampai suku ke-5. Hasilnya begitu. Kalau artinya S3 ya berarti hanya U1 ditambah U2 ditambah U3. Jadi sekali lagi Sn ini adalah jumlah N suku pertama. Nah, kalau A itu adalah suku pertama pada suatu barisan aritmatika, sedangkan B-nya itu masih sama seperti yang kemarin, B ini adalah beda. Masih ingat nggak rumusnya beda? Beda itu adalah UN min 1. Bisa U2 dikurangi U1, boleh. U5 dikurangi U4, ini juga boleh, dan seterusnya. Pokoknya selisih dari dua suku yang berurutan. Itulah yang disebut dengan beda. Itu ya, itu adalah rumus dari deret aritmatika. Kita lanjutkan sekarang. Nah, supaya lebih memahami, kita langsung ke contoh soalnya aja ya. Misalkan di sini ada contoh yang pertama. Diketahui barisan bilangan 3, 7, 11, 15, dan 19. Tentukan A. Suku ke-12 dari barisan bilangan tersebut. Sedangkan B. Jumlah 10 suku pertama dari barisan bilangan tersebut. Nah, kalau di sini belum diketahui barisan ini jenisnya barisan apa, maka kamu harus pastikan dulu ini jenisnya barisan apa. Itu ya. Ayo coba kita cek dari 3 ke 7. Ngeceknya paling gampang cari selisihnya. Selalu bertambah 4 ya. Dari 7 ke 11 juga 4. Dari sini ke 15 juga bertambah 4. Ini tambah ya. Dari 15 ke 9 juga bertambah 4. Nah, berarti di sini bisa disimpulkan bahwa ini adalah barisan aritmatika. Karena penjumlahannya selalu bilangan yang tetap yaitu 4. Nah, pertanyaan yang A. Kita langsung jawab yuk. Tentukan suku ke-12 dari bilangan tersebut. Jadi yang A ini yang ditanyakan adalah suku ke-12. Berarti simbolnya begini kan? Nah, yang diketahui apa di situ? Yang pertama suku pertamanya, yaitu 3. Yang kedua bedanya, B. Juga diketahui yaitu 4. Nah, yang ditanyakan U12. Masih ingat rumus? Berarti kita pakai rumus UN. Suku ke N, yaitu A plus N min 1B. Tinggal masukkan, kalau yang dicari suku 12, berarti N-nya nilainya 12. A tadi sudah diketahui 3, N-nya berarti 12.
min 1. Bedanya adalah 4. Sama dengan 3 ditambah 12 dikurangi 1, yaitu 11 kali 4. Maka 3 ditambah 44. Hasilnya adalah 47. Nah, jadi kalau gitu suku ke-12-nya adalah 47. Ini jawabannya. Itu ya, kemarin kita sudah bahas itu, hanya sekedar mengingat. Sekarang yang B. Nah, yang B ini sekarang yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama. Ada istilah jumlah. Berarti kalau jumlah berarti berkaitan dengan deret aritmatika. Jadi nomor 10 ini yang nomor B ini yang ditanyakan berarti apa? Jumlah suku pertama itu simbolnya apa? Iya, bisa kita tulis S10. Jadi itu yang ditanyakan. Yang diketahui sama ya, karena barisannya sama berarti A-nya 3, B-nya juga 4 juga. Nah, masih ingat rumusnya SN tadi apa? Saya pakai rumus yang kedua. N per 2 dalam kurung 2A ditambah N min 1 B dalam kurung tutup. Nah, karena yang ditanyakan S10, maka di sini nilai N-nya adalah 10. Tinggal ganti aja N-nya dengan 10 per 2, 2A. Berarti 2 kali nilai A-nya ini adalah 3. Tinggal memasukkan ke sini 3. Ditambah N. N-nya tadi 10. Karena yang ditanyakan jumlah 10. B-nya adalah 4. Nah, kita tinggal hitung. 10 per 2 berapa? 5. Ya kan? Dalam kurung 2 kali 3. 6 ditambah 10 dikurangi 1. 9 kali 4. Berarti sama dengan 5. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 6. 9 kali 4 berapa nih? 36. Artinya 5 kali 6 ditambah 36 berarti 42. Berapa nih? 5 kali 42. 210 ya. Jadi hasilnya adalah 210. Apa artinya 210 ini? Jadi jumlah 10 suku pertamanya, suku pertama itu adalah pada barisan tersebut adalah 210. Jadi kalau kamu diuraikan gitu, 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 ditambah sampai 10 suku. Kan ini U1, U2, U3, U4, U5 sampai U yang ke-10 itu kalau dijumlah hasilnya adalah 210. Maksudnya begitu untuk soal yang B ini. Begitu anak-anak, mudah-mudahan dipahami ya untuk contoh yang pertama ini. Oke, kita lanjutkan kepada contoh yang kedua. Nah, ini sekarang contoh yang kedua. Tentukan hasil penjumlahan dari 105 ditambah 101 ditambah 97 ditambah terus bilangan sampai yang terakhir ditambah 5 dan ditambah 1. Jadi penjumlahan yang terakhir itu adalah 1. Nah, bagaimana ini? Menjumlahkan sekian banyak bilangan ini. Nah, kamu nggak perlu harus jumlahkan satu persatu secara manual kalau kamu sudah memahami tentang deret aritmatika. Yang pertama harus kamu lakukan adalah memastikan deret ini jenisnya deret apa? Apakah deret aritmatika atau bukan? Dari mana cara memastikannya? Ya cari aja bedanya di sini berapa. 105 ke 101. Jadi kalau mau nyari ini berarti dikurangi. Selalu berkurang 4. Di sini ke sini juga berkurang 4. Berarti nanti, yang terakhir dari 5 ke 1 kan juga berkurang 4. Artinya barisan ini selalu dari suku pertama ke suku berikutnya selalu berkurang 4. Maka bisa dipastikan bahwa ini adalah barisan aritmatika.
aritmatika. Kalau gitu kita bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. Yang ditanyakan berarti adalah jumlahan. Kalau jumlahan berarti berkaitan dengan deret, SN. Nah, yang jadi masalah di situ SN. SN itu kan artinya N suku. Lah, apakah kita sudah tahu dari 105 sampai ke angka 1 ini ada berapa suku? Dari sini sampai ke sini ini ada berapa suku? Ini yang harus kamu tahu dulu. Kenapa? Karena kita kalau mau nyari SN, N-nya harus tahu dulu berapa. Nah, N itu apa? N itu banyaknya suku dari yang pertama ini sampai yang terakhir ini. Maka sebelum kamu nyari SN, kamu harus tahu dulu N-nya itu berapa. Begitu ya. Bagaimana cara mencari N? Nah, itu kita menggunakan rumus suku ke N barisan aritmatika. Ini kan suku ke-1. Ini adalah suku ke-1. Ini suku ke-2. Ini suku ke-3. Sedangkan ini, kita nggak tahu nih suku ke-berapa. Ini juga suku ke-berapa nggak tahu. Karena nggak tahu, yang terakhir ini saya misalkan dengan UN aja. Gitu ya. Nah, coba kita kerjakan sekarang. Jadi, langkah pertama, kamu harus mencari N-nya dulu berapa. N itu nilainya berapa. Dari mana? Pakai rumus UN. Nah, tapi kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A. A-nya berapa di situ suku pertamanya? 105. Suku bedanya tadi kan selalu menurun, berarti bedanya pasti bernilai negatif, yaitu min 4. Nah, untuk nyari N, kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1B. UN itu apa? UN ini suku yang terakhir ini. Ini. Tadi kan kita misalkan dia UN kan? Nah, jadi di sini selain A dan B, kita juga mengetahui bahwa nilai UN-nya adalah 1. Ini kita ganti dengan 1. A-nya nilainya adalah 105. N, karena kita belum tahu, ya tetap N min 1. Bedanya adalah min 4. 1 sama dengan 105 kalikan N kali min 4. Min 4N. Min 1 kali min 4. Jadi plus, ini kurang N ya. Min 1 kali min 4 jadi plus 4. Maka 1 sama dengan 105 ditambah 4 min 4N. Atau 1 sama dengan 105 tambah 4 itu 109 min 4N. Kita pindah ruas min 4N-nya ke kiri. Jadi plus ya, plus 4N. Plus 4N sama dengan 109. Satunya pindah ke kanan jadi min 1. Sehingga 4N sama dengan 108. N itu sama dengan 108 dibagi 4. Ketemulah nilainya 20, berapa nih? 126, 27 ya. 25 tambah 2, ya 27. Nah, apa artinya N sama dengan 27 ini? Artinya adalah dari 105 sampai ke 1 ini ada 27 suku. Jadi ada 27 suku. Gitu. Maka sekarang kalau kamu ditanya, baru kita menjawab soalnya ini. Tentukan hasil dari penjumlahan dari ini ke sini. Berarti yang kita cari adalah S27. Begitu. Apa rumusnya SN? Nah, kita pakai rumus SN. Berarti N per 2 kali 2A plus N min 1B. S27 sama dengan N-nya berarti 27 per 2. 2A. 2 kali 105 ditambah N-nya 27
min 1 kali bedanya min 4. Ini saya biarkan dulu, tetap 27 per 2. 2 kali 105 berarti 210. Ditambah 27 dikurangi 1 itu 28. Maaf. Kok 28 ya? 26 kali min 4. Gitu ya. Jadi 27 per 2 dalam kurung 210. 26 kali 4. Coba kita hitung di sini. 26 kali 4. Ini 24. 8, 104 ya. Jadi ini minus 104. Betul ya. 6 kali 4, 24. 2 kali 4, 8. Iya, betul. Maka hasilnya adalah 27 per 2 kali 210 dikurangi 4, dikurangi 104. Maka hasilnya adalah 106. Nah, kita tinggal coret nih. 2 dengan 106 dapat 53. Maka hasilnya adalah 27 kali 53. Berapa ini? Kita hitung ya. 27 kali 53. Ini 21. Ini 6 tambah 2, 8. Ini 35. 35. Ini 13. 1, 3, 4, 1. Jadi hasilnya adalah 1431. Apa ini? Jadi jumlah dari semua ini adalah 1341. Gitu. Ya, ini cara untuk mengerjakan soal seperti nomor 2 ini. Gitu ya. Kita masih punya contoh soal yang lain. Saya ada contoh soal yang ketiga. Nah, ini agak sedikit berbeda. Coba kita lihat ya. Tentukan jumlah semua bilangan genap antara 50 dan 100 yang habis dibagi 3. Tentukan jumlah semua bilangan genap antara 50 dan 100 yang habis dibagi 3. Jumlahan bilangan. Berarti pasti ini berkaitan dengan deret. Tetapi deretnya siapa? Nah, ini yang barisan bilangannya yang di sini belum dinyatakan secara eksplisit. Maka kita harus menentukan dulu barisannya seperti apa. Kita harus mendaftar bilangan antara 50 sampai 100 yang habis dibagi 3. Gitu ya. Itu yang harus kita lakukan dulu. Maka langkah pertama, bilangan 50 antara 50 sampai dengan 100. Dan 100 itu siapa aja sih? Coba kita uraikan. Antara 50 sampai bilangan genap ya. Di sini ada istilah genap. Genap antara 50 dan 100 yang genap. Coba kita daftar. Berarti paling kecil 50 nggak ikut ya. Setelah 50 yang genap berarti 52. Genap berikutnya yaitu 54. Terus 56. 58. 60. Dan seterusnya. Sampai yang mendekati 100 siapa? Bilangan genap yang mendekati 100. Yaitu 98 ya. 96 terus 98. Jadi yang terakhir ini yang 98. 100 ya juga genap tapi dia nggak masuk. Dia sebagai batas berarti nggak ikut. Nah, ini adalah bilangan antara 50 dan 100 yang genap. Sekarang di sini ada syarat lagi yaitu harus habis dibagi 3. Nah, dari semua ini yang habis dibagi 3 itu siapa aja? Nah, ini yang harus kita cari. Yang habis dibagi 3. Berarti harus kita cari lagi. 52.
apakah 52 habis dibagi 3? Nah, ini harus kita cek dulu. 52 kalau dibagi 3 dapat berapa ya? Ini 1, ini dapat 22. Mas, 22 dibagi 3 nggak habis. Berarti 52 enggak masuk. Nggak masuk dibagi, bukan bilangan yang habis dibagi 3. 54, coba. 54 kalau kita bagi 3, 5 bagi 3 dapat 1, 2, nah ini 24. 24 kalau dibagi 3 dapat 8. Iya kan? 24, 0. Nah ini habis. Berarti 54 ini adalah bilangan yang habis dibagi 3. Berarti dia murah 54. 56 habis nggak? Ya kita harus cek satu persatu. 56 kalau dibagi 3 juga nggak habis juga ya. Ini 3, 26. 26 kalau dibagi 3 nggak habis. Terus kalau 58 dibagi 3, ini 1, 2, ini 3, 28 kalau bagi 3 nggak habis juga. Berarti 60. Kalau 60 bagi 3 kan pasti dapat 20. Setelah 56 berarti 20. Berikutnya berapa? Sorry, bukan 20 ya. Tapi 60. Nah, ini kalau kita lihat selisihnya berapa nih? 6 kan? Bertambah 6 toh? Nah, pasti berikutnya juga bertambah 6 lagi, yaitu 66. Berapa lagi? Berarti 72. Dan seterusnya. Sampai dari bilangan yang terakhir ini siapa yang habis dibagi 3? 98 apakah habis dibagi 3? Enggak. 98 kalau enggak habis dibagi 3. 96. Ya, habis. 96 juga habis dibagi 3. Jadi barisannya ini nih. Barisan bilangan genap antara 50 dan 100 yang habis dibagi 3 itu ini bilangan-bilangannya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlahnya. Jadi 54 tambah 60 tambah 66 tambah 72 ditambah lagi sampai 96. Ini berapa? Nah, inilah pertanyaannya. Gitu ya. Maka mari coba kita hitung. Ini saya hapus dulu ya supaya nggak ganggu. Caranya gimana? Kalau kita sudah tahu deretnya, gampang aja. Kalau kita mau nyari barisan jumlahnya, berarti kita pakai rumus deret. Tetapi kita juga harus tahu dulu ini ada berapa suku dari sini ke sini. Berapa suku? Itu yang harus kita cari dulu. Caranya dari mana? Pakai rumus UN. Ya. Di situ diketahui UN-nya adalah 96, suku terakhirnya. Terus A nilainya adalah 54. Sedangkan B-nya, ini dari sini kan selalu bertambah 6, tambah 6, tambah 6, seperti ini tadi. Maka bedanya nilainya selalu 6. Yang mau kita cari adalah N-nya berapa. Maka kita pakai rumus UN sama dengan A plus N min 1 B. UN-nya adalah 96, A 54, N-nya yang mau kita cari, B-nya adalah 6. Berarti 96 sama dengan 54 ditambah 6N min 6. 96 sama dengan 54 dikurangi 6 itu dapat 48. Ditambah, betul ya, 54 dikurangi 6, betul. Ditambah 6N. Maka min 6N sama dengan 48, 96 pindah ke ruas ke kanan, jadi min 96. Min 6N sama dengan min 96 kalau dikurangi 48 dapat 96 dikurangi 48 dapat 48 juga ya. Min 48. Maka N sama dengan min 48 dibagi min 6. Jadinya plus kan? Min dengan min 48 dibagi 8 dapat 8. Apa artinya N sama dengan 8 ini? Berarti
dari 54 sampai ke 96 ini ada 8 suku. Nah, kita disuruh mencari jumlahnya. Berarti kita nyari S8. Gitu ya. Jadi yang kita cari adalah S8. Jadi langkah berikutnya kita mencari S8. Berapa? Pakai rumus Sn. Yaitu N per 2, 2A plus N min 1B. S8, berarti nilai N-nya 8. 8 per 2, 2 kali A, nilai A-nya 54, ditambah 8 min 1 kali B. Sorry, B-nya adalah 6 kali 6. Maka 8 per 2 ini boleh langsung dibagi, hasilnya 4. 2 kali 54 itu 108, ditambah 7 kali 6. Sama dengan 4 dalam 108 ditambah 7 kali 6, 42. Gitu ya. Jadi 4 kali 108 ditambah 42. Berarti adalah 150. Maka S8 hasilnya adalah 4 kali 150. Berapa? Iya, jadi 600. Jadi jumlahnya total adalah 600 ini. Jadi jumlah bilangan genap antara 50 dan 100 yang habis dibagi 3 itu jumlahnya adalah 600 ini. Begitu. Ini untuk contoh soal seperti nomor 3 itu cara mengerjakannya seperti itu. Gitu ya. Saya masih punya satu contoh soal lagi. Nah, ini. Sekarang kita langsung ke soal cerita atau penerapan dari barisan aritmatika dan deret aritmatika. Dalam sebuah ruangan terdapat 16 baris kursi. Banyaknya kursi pada baris pertama 15 buah dan pada setiap baris berikutnya terdapat 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Pertanyaan yang A, tentukan banyak kursi pada baris ke-10. Sedangkan yang B, tentukan banyaknya kursi di dalam ruangan tersebut. Nah, ini udah jelas. Di soal ini menggambarkan sebuah barisan. Jadi kan di dalam ruangan itu ada beberapa baris kursi. Ada 16 baris kursi. Baris pertamanya 15 kursi. Baris keduanya bertambah 3 kursi lebih banyak. Berarti kalau baris pertama itu ada 15 kursi. Baris kedua itu selalu bertambah 3 kursinya. Berarti pasti akan menjadi 18. Baris berikutnya pasti nambah 3 lagi sesuai ketentuan ini. Selalu 3 kursi lebih banyak. Berarti baris yang ketiga itu 18 tambah 3 lagi. Berarti 21. Baris berikutnya berarti 24. Karena selalu bertambah 3. Nambah 3. Nambah 3 lagi. Begitu seterusnya. Sampai baris yang ke-16. Begitu. Karena jadi ini yang suku pertama, baris pertama itu saya misalkan suku pertama, baris keduanya suku kedua, baris ketiganya suku ketiga, baris keempat, dan yang terakhir karena ada 16 baris, berarti suku yang terakhir adalah suku ke-16. Pertanyaannya yang A, tentukan banyak kursi pada baris ke-10. Nah, berarti apa yang ditanyakan di situ? Banyak kursi pada baris ke-10. Berarti yang ditanyakan adalah suku yang ke-10. Gitu ya. Jadi yang ditanyakan yang pertama itu adalah suku yang ke-10. Yang diketahui apa? Suku pertamanya adalah 15. Di sini pertambahannya ini sebagai beda. Berarti nilai bedanya 3. Kalau suku 10 ya udah kita pakai rumus UN aja. A plus
N min 1B. Suku ke-10 berarti 15 ditambah N-nya 10 min 1, bedanya 3. Berarti 15 ditambah 9 kali 3. 15 ditambah 9 kali 3, 27. Jadi hasilnya adalah 42. Nah, gitu ya. Jadi, banyak kursi pada baris ke-10 itu ada 42 buah. Ya, baris pertama ada 15, baris kedua 18, dan seterusnya sampai baris ke-10 ketemu 42 kursi. Sekarang pertanyaan yang B. Tentukan banyak kursi di dalam ruangan tersebut. Nah, banyak kursi. Berarti di ruangan tersebut itu kan ada 16 baris. Ya toh, baris pertama sampai baris ke-16. Semuanya berapa? Nah, berarti yang B ini yang harus kita cari adalah jumlah semuanya. Jadi 15 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 24 pada baris keempat dan seterusnya sampai baris yang terakhir yaitu 16 ini totalnya berapa? Gitu. Maka ini yang ditanyakan adalah S16. Kita pakai rumus SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. S16 sama dengan, berarti 16 per 2, 2 kali. A tadi nilainya masih sama dengan yang di sini ya, yaitu 15 ditambah N-nya. Karena S16 berarti 16 min 1B, bedanya adalah 3. Sama dengan 16 per 2, ini 8. 2 kali 15, 30. 16 dikurangi 1, itu 15 kali 3. Hasilnya adalah 8 kali 30 ditambah 45. Sama dengan 8 kali 75. Kita hitung. 75 kali 8 ini berapa ya? 75 kali 8 ini 40. 7 kali 8 itu 56. 56 tambah 4 berarti 60. Maka totalnya adalah 600. Jadi, banyak kursi dalam ruangan tersebut. Totalnya adalah 600 buah. Gitu. Begitu untuk soal contoh yang nomor 4 ini. Mudah-mudahan semakin paham ya. Sekarang satu contoh lagi. Kita masih ada satu contoh soal lagi, yaitu yang ke-5. Masih dengan soal cerita. Pada bulan Januari 2020, seorang pedagang memperoleh keuntungan 750.000. Pada bulan-bulan berikutnya, keuntungan tersebut bertambah setiap bulannya sebesar Rp60.000. Tentukan keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut selama tahun 2020. Nah, bagaimana kalau kita menemukan soal seperti ini? Nah, di bulan pertama, bulan Januari, itu keuntungannya 750. Jadi, saya tulis bulan Januari itu sebagai U1 ya, 750.000. Pada bulan-bulan berikutnya, keuntungan tersebut bertambah setiap bulannya sebesar 60.000. Berarti, di bulan yang kedua, atau U2, ini selalu bertambah 60.000. Bertambah 60.000. Maka suku keduanya itu menjadi 750 ditambah 60.000. Berarti keuntungannya di bulan Februari dia mendapat keuntungan sebesar 810.000. Gitu kan?
Di bulan ketiga, nah ini juga bertambah lagi sebanyak 60.000 juga. Setiap bulan itu selalu bertambah. Maka di sini menjadi 860.000 keuntungannya. Begitu seterusnya sampai bulan yang selama setahun. Berarti kalau selama setahun itu kan ada 12 bulan. Berarti kita bisa simpulkan sampai suku yang ke-12. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut selama tahun 2020. Keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun. Berarti ya ini tinggal nambahkan aja. Ditambah terus. Nah, berapa total semuanya? Maka kalau seperti ini sama saja kita mencari apa? Iya, SN. SN-nya berapa? Karena ada 12, berarti yang harus kita cari adalah S12-nya. Gambarannya begitu ya untuk soal ini. Maka cara menjawabnya, apa yang diketahui dulu di situ? Ya, suku pertamanya yaitu 750.000, keuntungan awalnya. Nah, selalu bertambah dengan tetap yaitu 60.000. Berarti 60.000 itu sebagai bedanya. Yang ditanyakan keuntungan yang diperoleh selama 1 tahun. Berarti jumlah semuanya S12 ini yang ditanyakan. Gitu ya. Sama kita pakai rumus SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1B. S12 sama dengan 12/2 kali 2A, A-nya nilainya adalah 750.000. Saya tulis 750.000 ditambah N-1, berarti 12 min 1. B-nya adalah 60.000. Nah, ini bisa kita hitung 12 dibagi 2 itu 6. 2 kali 750.000 berarti 1.500.000. Ditambah 11 kali 60.000. Sama dengan 6 kali 1.500.000 ditambah 11 kali 60.000. Berarti 660.000. Gitu ya. Sama dengan 6 kali 1.500.000 ditambah 660.000. Hasilnya adalah 2.160.000. Kalau dikali 6 berarti ini kita hitung di sini ya. 216 kali 6 itu 36. Ini 9, 2 kali 6 itu 12. Maka hasilnya nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti totalnya adalah 12.960.000. Jadi keuntungan selama 1 tahun, selama tahun 2020 itu sebesar 12.960.000 rupiah ini. Nah, begitu anak-anak untuk contoh-contoh soal, khususnya soal-soal penerapan atau soal-soal cerita. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian semakin paham dan mengerti tentang apa itu barisan dan deret aritmatika. Oke, pembahasan kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan berguna untuk belajar kalian dalam memahami matematika, khususnya pola bilangan, barisan, dan deret aritmatika. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih.